Sang pangeran yang jatuh, transformasi, memalukan Pangeran Andrew dan kemerosotan hak istimewa kerajaan. Apakah ia menyesalinya? Apakah ia menyadari bahwa perilakunya yang dipertanyakan secara publik dan berulang kali telah dianggap tidak pantas bagi seorang anggota keluarga kerajaan? Pertanyaan ini telah lama menghantui sosok salah satu putra kesayangan mendiang Ratu Elizabeth II. Terlahir di jantung monarki Inggris, dirayakan dengan penghormatan tembakan meriam dan upacara khidmat. Pangeran Andrew selama beberapa dekade mewujudkan esensi hak istimewa, kekuasaan, pengaruh, akses, dan nama keluarga yang membuka setiap pintu. Namun, hari ini citranya sangat berbeda. Dicabut dari jabatan patronase kerajaannya, disingkirkan dari kehidupan publik, dan dipaksa untuk melepaskan kehormatan militer dan gelar resmi, Andrew menghadapi kejatuhan yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sangat simbolis bagi Wangsa Windsor. Transformasi ini tidak terbatas pada berita utama atau pernyataan resmi. Hal itu diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam gaya hidup, lingkungan, dan status. Ini adalah potret kemerosotan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah monarki Inggris baru-baru ini. Selama bertahun-tahun, kediaman Andrew adalah Royal Lodge yang megah, sebuah rumah besar dengan 30 kamar yang terletak di Windsor Great Park. Tempat itu memancarkan sejarah di setiap sudutnya. Ruang tamu dengan lampu gantung berkilauan, perpustakaan berpanel kayu gelap, dan koridor lebar di mana gema seolah mengingatkan generasi darah biru. Royal Lodge bukan hanya sebuah rumah, itu adalah pernyataan identitas. Tinggal di sana berarti selalu dikelilingi oleh simbol-simbol garis keturunan dan tradisi. Setiap pagi dimulai di bawah langit-langit tinggi dan dekorasi mewah, yang memperkuat gagasan menjadi bagian dari salah satu institusi tertua dan paling terlihat di dunia. Namun dunia itu berubah dengan terungkapnya skandal yang menghubungkannya dengan pemodal Amerika Jeffrey Epstein yang dihukum karena kejahatan seksual. Tekanan publik terhadap monarki menjadi tak tertahankan. Wawancara BBC tahun 2019 yang diberikan Andrew yang banyak dikritik karena nada dan isinya telah menentukan nasibnya. Kerusakan reputasinya sangat besar. Pada tahun 2022, keputusan itu resmi. Ia tidak akan lagi menggunakan gelar yang mulia di depan umum dan akan kehilangan pangkat militer kehormatannya. Penurunan status kelembagaan ini memiliki konsekuensi praktis. Sang pangeran beralih dari kemegahan Royal Lodge ke kehidupan yang jauh lebih sederhana di pedesaan Norfolk, di sebuah properti sederhana yang dikenal sebagai Marsh Farm. Di tempat yang dulunya memiliki langit-langit tinggi dan aula upacara, kini terdapat kamar-kamar kecil, dinding polos, dan ritme pedesaan yang tenang. Kontrasnya sangat mencolok. Perpindahan ini bukan hanya geografis. Di atas segalanya, ini bersifat psikologis dan simbolis. Di Royal Lodge, arsitektur memperkuat statusnya. Setiap ruang tampaknya dirancang untuk mengingatkan penghuninya akan kedudukannya dalam hierarki sosial. Di Marsh Farm, sebaliknya, tidak ada gema kemegahan atau referensi konstan terhadap warisan dinasti. Di sana, hari dimulai dengan kicauan burung dan angin yang berdesir melalui pepohonan. Tidak ada parade, tidak ada resepsi diplomatik, tidak ada koreografi senyap dari staf rumah tangga berseragam. Bagi seseorang yang tumbuh dalam gelembung protokol dan penghormatan otomatis, kesunyian bisa memekakan telinga. Lingkungan baru menuntut sesuatu yang selama beberapa dekade bukan bagian dari pengalaman sehari-harinya. Adaptasi. Hidup tanpa tim asisten yang besar membutuhkan perencanaan, kesabaran, dan pendekatan yang lebih langsung terhadap tugas-tugas dasar. Kemewahan instan telah digantikan oleh rutinitas yang kurang spektakuler dan lebih fungsional. Pada puncak posisinya, Andres hidup dikelilingi oleh jaringan asisten yang terorganisir sempurna. Asisten pribadi yang mengoordinasikan jadwalnya hingga menit terakhir, koki yang menciptakan menu yang layak untuk resepsi resmi, pelayan yang membukakan pintu bahkan sebelum dia menyentuhnya. Setiap detail direncanakan. Di Royal Lodge,
Kehidupan mengalir dengan lancar seperti mesin yang terawat baik. Jika dia menginginkan sesuatu, seseorang telah mengantisipasinya. Spontanitas adalah kemewahan yang terjamin. Sarapan terlambat, pertemuan dadakan, dan ruang hidup yang selalu bersih tanpa celah. Dalam realitas baru mereka, rutinitas itu lenyap. Kehadiran dikurangi hingga seminimal mungkin. Tidak ada seragam upacara atau piring perak yang ditutupi oleh penutup berkilauan. Pekerjaan rumah tangga berhenti menjadi hal yang tak terlihat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan meminta bantuan membutuhkan perencanaan. Perubahan ini bukanlah hal sepele. Bagi seseorang yang terbiasa tidak pernah menghadapi gesekan kehidupan sehari-hari, kemandirian dapat menjadi tantangan yang tak terduga. Di luar perubahan tempat tinggal, kerugian terbesar adalah yang tak berwujud, reputasi. Nama Windsor tetap menjadi salah satu yang paling dikenal di dunia, diasosiasikan dengan stabilitas dan kesinambungan. Namun, skandal yang melingkupi Andrew menantang narasi tersebut. Monarki yang saat itu dipimpin oleh Charles III setelah kematian Elizabeth II memilih untuk menjauhkan diri secara jelas. Strateginya sangat menentukan. Pemisahan institusional untuk melindungi citra mahkota. Dalam hal komunikasi, itu adalah tembok pembatas. Dalam hal kemanusiaan, itu berarti isolasi. Andrew beralih dari secara resmi mewakili keluarga kerajaan dalam perjalanan dan acara publik menjadi sosok yang hampir tidak ada dalam kalender resmi. Keheningan menjadi teman barunya. Kisah Pangeran Andrew tidak dapat dianalisis hanya sebagai drama individu. Ini juga merupakan episode dalam evolusi monarki Inggris menuju versi yang lebih kecil dan lebih terkontrol. Dalam beberapa tahun terakhir, rumah tangga kerajaan telah berupaya memproyeksikan citra modernisasi dan tanggung jawab. Kontroversi seputar Andrew memaksa keputusan yang beberapa dekade lalu tidak terpikirkan, mencabut gelar kehormatan putra ratu yang berkuasa, membatasi kehadirannya di depan publik, dan mendefinisikan kembali perannya dalam keluarga. Bagi pengamat kerajaan, episode ini menandai titik balik. Institusi tersebut menunjukkan bahwa hak kelahiran tidak menjamin kekebalan mutlak dari tekanan sosial dan media. Di Mars Farm, tidak ada ruang resepsi yang disiapkan untuk delegasi asing atau galeri untuk memajang potret resmi. Lingkungannya sederhana, hampir bersahaja dibandingkan dengan kemewahan sebelumnya. Setiap papan lantai yang berderit, setiap langit-langit rendah, seolah mengingatkannya bahwa ada batasan. Kehidupan pedesaan tidak menuntut representasi, melainkan kehadiran. Ini bukan tentang membuat kesan, tetapi tentang menjalani rutinitas. Tanpa kegiatan resmi, Andrew menghadapi kehidupan sehari-hari yang tidak bergantung pada prestis nama keluarganya. Pergeseran ini memaksa periode introspeksi. Tanpa validasi publik yang konstan, identitasnya harus dibangun kembali dalam istilah yang lebih pribadi. Siapakah seorang pangeran ketika ia tidak lagi bertindak sebagai seorang pangeran? Terlahir di jantung monarki Inggris, Andrew memegang tempat istimewa dalam garis suksesi selama 22 tahun pertama hidupnya, tepat setelah kakak laki-lakinya yang sekarang menjadi raja. Posisi ini tidak hanya membawa kehormatan, tetapi juga tekanan dan tanggung jawab. Sejak kecil, ia dilatih untuk memahami kode protokol, disiplin institusional, dan bobot simbolis dari setiap tindakan publik. Selama hampir 4 dekade, ia menyandang gelar Adipati York, menjadi salah satu tokoh yang paling dikenal dalam keluarga kerajaan. Di masa kejayaannya, ia tampak mewujudkan kombinasi sempurna antara tradisi dan dinamisme. Seorang pangeran yang aktif dan terlihat dengan agenda internasional. Namun, Andrew bukan hanya anggota seremonial keluarga kerajaan. Ia juga membangun kariernya sendiri di Angkatan Laut Kerajaan, di mana ia bertugas sebagai pilot helikopter. Ia berpartisipasi dalam Perang Falkland, sebuah pengalaman yang membuatnya mendapatkan pengakuan dan rasa hormat di kalangan militer. Rekam jejak pengabdiannya selama bertahun-tahun memicu narasi tentang seorang pangeran yang berkomitmen, disiplin, dan berani. Pada tingkat pribadi, pernikahannya dengan Sarah Ferguson menambahkan dimensi media yang intens pada citra publiknya.
Pernikahan itu dirayakan dengan meriah, tetapi pernikahan resmi hanya berlangsung selama 6 tahun, yang berujung pada perpisahan pada tahun 1992. Meskipun demikian, hubungan antara keduanya tetap sangat dekat untuk pasangan mantan kerajaan, yang menjadi berita utama selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, Andrew dengan mudah bergaul dengan para bangsawan, diplomat, dan tokoh berpengaruh. Ia menghadiri resepsi eksklusif dan acara-acara penting, memproyeksikan citra seorang pria yang dilindungi oleh tradisi dan rasa hormat institusional. Di mata publik, ia tampak kebal terhadap skandal besar. Konsep aib publik tampak jauh, hampir tak terpikirkan bagi seseorang dengan kedudukannya. Namun, sejarah memiliki kemampuan unik untuk membongkar bahkan kepastian yang paling teguh sekalipun. Titik balik terjadi dengan gugatan perdata yang diajukan di Amerika Serikat oleh Virginia Giuffre. Dalam gugatan tersebut, Giuffre menuduh Duke melakukan pelecehan seksual terhadapnya ketika ia masih di bawah umur, dalam konteks jaringan eksploitasi yang terkait dengan mendiang pengusaha Jeffrey Epstein. Menurut tuduhan tersebut, Epstein memperdagangkan dan mengeksploitasi korban sejak usia 16 tahun, memfasilitasi pertemuan dengan pria-pria berpengaruh, termasuk Andrew sendiri. Sang pangeran dengan tegas membantah semua tuduhan sejak awal. Namun, hiruk-pikuk media seputar kasus ini mengalahkan setiap upaya untuk meredamnya. Pada tahun 2019, ia memutuskan untuk memberikan wawancara kepada program BBC Newsnight dengan tujuan membela posisinya. Alih-alih meredakan badai, penampilan di televisi tersebut malah menjadi bencana komunikasi. Pernyataannya, nada yang digunakannya, dan beberapa penjelasan yang dianggap tidak meyakinkan dikritik secara luas oleh para ahli komunikasi dan publik. Wawancara tersebut gagal memulihkan kredibilitasnya. Sebaliknya, wawancara tersebut justru meningkatkan pengawasan. Skandal tersebut tidak hanya memengaruhi Andrew sebagai individu. Monarki Inggris, sebuah institusi yang bergantung pada legalitas dan persepsi publik, mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di lingkungan kerajaan, reputasi dan citra adalah aset fundamental. Bahkan ketika proses hukum tidak menghasilkan hukuman pidana, kerusakan simbolisnya bisa sangat besar. Seiring berjalannya waktu, Andrew dicopot dari tugas dan dukungan resmi. Ia secara bertahap kehilangan peran aktifnya dalam keluarga kerajaan dan dikesampingkan dari kegiatan publik yang relevan. Sosok yang sebelumnya tampak tak tersentuh mulai mengalami isolasi progresif. Kasus tersebut berujung pada penyelesaian di luar pengadilan pada tahun 2020. Antara Andrew dan Virginia Giuffre menghindari persidangan publik. Namun, penyelesaian tersebut tidak melibatkan pengakuan bersalah oleh sang Duke. Meskipun demikian, kerusakan reputasi telah terjadi. Transformasi hidupnya sangat luar biasa. Di luar hilangnya gelar kehormatan dan tugas resmi, perubahan tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Tanpa struktur lengkap asisten, pembantu, dan staf tetap yang pernah mengelilinginya, Andrew harus beradaptasi dengan lingkungan yang jauh kurang akomodatif. Narasi kehidupannya saat ini ditandai dengan pengurangan penampilan publik dan profil yang jauh lebih rendah. Kehidupan yang dirancang di sekitar hak istimewa yang konstan telah digantikan oleh realitas di mana setiap gerakannya diawasi, tetapi tanpa dukungan institusional penuh seperti di masa lalu. Secara simbolis, kejatuhan Duke of York merupakan salah satu episode paling signifikan dalam sejarah kontemporer monarki Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa perisai tradisi tidak selalu dapat menahan dampak tuduhan serius di era yang didominasi oleh transparansi dan akuntabilitas media. Kesepakatan itu bukan hanya menandai penutupan bab hukum, tetapi juga titik balik dalam kehidupan Duke of York. Setelah dicabut tugas resminya dan dikeluarkan dari representasi publik kerajaan, perannya dalam keluarga kerajaan berkurang menjadi ranah pribadi semata. Kejatuhan ini sangat signifikan karena ia adalah putra mendiang Ratu Elizabeth II dan saudara dari raja saat ini, Charles III.
Selama bertahun-tahun Andrew dianggap sebagai anggota terkemuka keluarga kerajaan dengan tanggung jawab diplomatik, dukungan, dan kehadiran rutin di acara-acara kenegaraan. Namun, skandal dan hubungannya yang kontroversial dengan Epstein yang terus ia temui setelah vonisnya pada tahun 2008 terbukti mustahil untuk dipisahkan dari citra publiknya. Pertanyaan yang banyak diajukan saat itu tak terhindarkan. Apakah penolakannya yang berulang kali untuk menerima jasa Epstein cukup untuk mempertahankan hak dan hak istimewa yang terkait dengan status kerajaannya? Jawabannya, secara praktis, adalah tidak sama sekali. Di luar harta benda, ada kehormatan yang tidak dapat digantikan oleh anggota keluarga kerajaan manapun dengan uang, hak untuk secara resmi mewakili kerajaan. Pada Januari 2022, bahkan sebelum penyelesaian di luar pengadilan, Istana Buckingham mengumumkan bahwa pangeran akan kehilangan gelar militer, kehormatan, dan dukungan kerajaan. Ia juga berhenti menggunakan gelar yang mulia dalam kapasitas resmi. Bagi anggota keluarga kerajaan dengan karier militer dan puluhan tahun pengabdian simbolis, keputusan ini membawa beban yang sangat besar. Ini bukan sekadar tindakan administratif, tetapi tanda yang jelas dari menjauhkan diri secara institusional. Pesannya tegas, monarki harus melindungi kelangsungan hidupnya sendiri, bahkan dengan mengorbankan salah satu anggotanya. Dikeluarkannya dari komando dan representasi berarti sesuatu yang lebih dalam daripada kehilangan pangkat atau seragam upacara. Itu berarti terkikisnya kehormatan publiknya, prestisnya, dan identitasnya sebagai tokoh aktif dalam lembaga kerajaan. Dalam sebuah lembaga di mana simbolisme adalah segalanya, dipinggirkan sama artinya dengan menghilang dari panggung utama. Namun dampaknya bukan hanya institusional. Itu juga material, terlihat dan nyata. Dunia Pangeran Andrew yang dulunya dipenuhi kemewahan dan benda-benda tak ternilai harganya mulai menyusut dengan cepat. Ruangan-ruangan yang dulunya memajang karya seni dari koleksi kerajaan secara bertahap dikosongkan. Lukisan dan patung yang menghiasi sekitarnya tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Setiap karya yang disingkirkan merupakan pengingat diam-diam akan posisi yang telah hilang darinya. Di antara kehilangan yang paling mencolok adalah senapan-senapan kelas atasnya, yang terkenal karena keahlian pembuatannya dan bernilai puluhan ribu dolar per buah. Lebih dari sekadar senjata berburu, senapan-senapan itu adalah simbol status, tradisi, dan gairah yang berakar kuat dalam aristokrasi Inggris. Pencabutan izin senjatanya tidak hanya mencegahnya untuk melanjutkan praktik ini, tetapi juga merampas sebagian besar identitas pribadinya. Selama beberapa dekade, berburu telah menjadi salah satu hobi favoritnya, sebuah ritual yang dilakukan di kalangan eksklusif di mana aliansi terjalin dan hubungan kekuasaan dikonsolidasikan. Kehilangan akses itu berarti dikucilkan dari lingkungan sosial yang sangat penting bagi hidupnya. Jika hilangnya senjata dan karya seni mewakili akhir dari era hak istimewa, pembongkaran koleksi terkenalnya yang terdiri dari 70 boneka beruang memiliki makna yang lebih intim. Koleksi ini yang tersusun rapi di kediamannya diketahui oleh staf rumah tangga yang bertugas menempatkannya di posisi tertentu sesuai instruksi yang tepat. Bagi banyak orang, boneka beruang ini adalah keanehan. Baginya, boneka-boneka itu mewakili sumber kenyamanan dan keakraban di tengah kehidupan yang terus-menerus terpapar pengawasan publik. Pembongkaran koleksi ini lebih dari sekadar perubahan dekoratif. Itu melambangkan penyusutan tempat perlindungan pribadinya. Ketika bahkan benda-benda paling pribadi pun menjadi korban dalam krisis publik, dampaknya melampaui materi. Itu menjadi psikologis dan emosional. Setiap kehilangan memperkuat rasa disintegrasi. Di luar tembok kediamannya, tanda-tanda penarikan diri juga terlihat jelas. Garasi yang dulunya menyimpan kendaraan mewah yang dipilih karena performa dan prestisnya kini kosong. Gaya hidup yang mendefinisikannya ditandai dengan akses tak terbatas ke barang-barang eksklusif berkurang drastis. Setiap ketidakhadiran, dari lukisan hingga mobil, dari senapan hingga boneka beruang, memperkuat kebenaran yang tak terbantahkan.
kehidupan yang ia kenal telah berubah secara permanen. Kasus Pangeran Andrew merupakan pengingat yang jelas bahwa bahkan tokoh yang paling terlindungi pun dapat rentan ketika masa lalu mereka berbenturan dengan pengawasan publik yang tak henti-hentinya. Penyelesaian tersebut menandai akhir dari pertempuran hukum, tetapi juga awal dari isolasi bertahap. Transformasi itu bukan hanya eksternal, itu juga internal. Beralih dari menjadi anggota keluarga kerajaan yang aktif dan terlihat menjadi tokoh yang terpinggirkan ke ranah pribadi, menyeratkan redefinisi identitas yang lengkap. Dalam sebuah institusi di mana tugas dan representasi adalah inti dari keberadaan, dipinggirkan merupakan kerugian yang sulit diukur. Kejatuhan Duke of York tidak dapat dijelaskan hanya oleh tuduhan terhadapnya, tetapi juga oleh konteks sejarah di mana tuduhan itu muncul. Di era yang ditandai dengan akuntabilitas dan tekanan sosial, monarki Inggris memahami bahwa mereka harus memprioritaskan legitimasi mereka di mata publik. Sepanjang sebagian besar kehidupan publiknya, Andrew mewujudkan ciri-ciri klasik status kerajaan Inggris. Sebagai putra Elizabeth II dan saudara dari raja saat ini, Charles III, posisinya dalam keluarga kerajaan bukan hanya simbolis. Posisi itu didukung oleh pangkat militer kehormatan, dukungan terhadap badan amal, dan jadwal resmi yang membuatnya aktif baik di Inggris maupun di luar negeri. Setiap jabat tangan, setiap pelantikan, setiap parade militer memperkuat aura penting yang terkait dengan namanya. Seragam, medali, dan protokol bukanlah sekadar hiasan. Itu adalah representasi nyata dari otoritas yang diwariskan. Namun, setelah skandal yang menghubungkannya dengan pemodal Amerika Jeffrey Epstein, yang dituduh dan kemudian meninggal di penjara saat menghadapi tuduhan perdagangan seks, tekanan publik dan media mencapai tingkat yang tidak terkendali. Wawancara yang diberikannya kepada Emily Maitlis di Newsnight menandai titik balik. Alih-alih menghilangkan keraguan, penampilannya dikritik secara luas dan akhirnya memperburuk krisis reputasi. Hasilnya sangat menentukan. Andrew kehilangan gelar militer kehormatan dan dukungan kerajaan. Istana kerajaan mengumumkan bahwa ia akan berhenti menjalankan tugas-tugas publik. Dalam semalam, lencana yang selama ini menjadi pilar identitas institusionalnya dicabut. Apa yang dulunya merupakan hak alami sejak lahir, kini tidak lagi otomatis. Undangan yang dulunya datang dengan mudah, kini berhenti datang. Acara-acara resmi di mana kehadirannya adalah hal rutin, mulai diadakan tanpa dirinya. Kamera-kamera yang selama bertahun-tahun mengikutinya dalam setiap perjalanan tidak lagi menunggu kedatangannya. Secara praktis, transformasinya sangat radikal. Tanpa tugas-tugas seremonial, tanpa agenda publik, dan tanpa otoritas simbolis yang menyertai peran aktif dalam monarki, kehidupan sang Duke berkurang drastis. Penghormatan otomatis yang menyertai gelarnya digantikan oleh pengawasan, penilaian sosial, dan, dalam banyak kasus, ketidaksetujuan terbuka. Kehilangan ini bukan hanya operasional, tetapi juga sangat psikologis. Status kerajaan membentuk persepsi eksternal dan persepsi diri. Ketika simbol-simbol kekuasaan yang terlihat menghilang, seragam, protokol, dukungan institusional, narasi pribadi yang dibangun selama beberapa dekade juga goyah. Andrew beralih dari bergerak dengan kepercayaan diri, yang tampaknya bawaan menjadi menghadapi kenyataan, di mana nama keluarganya tidak lagi memperkuat kedudukannya. Dalam babak baru ini, hak istimewa tidak lagi membingkai setiap momen dalam hidupnya. Pengakuan tidak lagi diwariskan, itu harus diperoleh. Dan dalam iklim saat ini, itu tampaknya seperti perjuangan yang berat. Pertanyaan yang tak terhindarkan yang menggantung di atas situasinya adalah, apakah kehilangan itu semata-mata bersifat institusional, atau apakah itu juga memengaruhi lingkaran dalamnya? Karena meskipun gelar dapat dicabut melalui dekret, loyalitas pribadi seringkali lebih kompleks. Selama bertahun-tahun, mantan istrinya, Sarah Ferguson, dianggap bukan hanya sebagai ibu dari putri-putrinya, tetapi juga sekutu yang setia baik di dalam maupun di luar tembok istana.
Meskipun pasangan itu bercerai pada tahun 1996, mereka mempertahankan hubungan dekat dan sesekali tinggal bersama di Royal Lodge, kediaman yang terletak di kawasan Windsor. Namun, dinamika pribadi berkembang. Ferguson terus melanjutkan proyek-proyeknya sendiri, penampilan publik, dan tantangan pribadinya. Meskipun ikatan di antara mereka belum secara resmi terputus, kehidupan sehari-hari mereka tampaknya telah berubah. Apa yang dulunya menawarkan stabilitas dan persahabatan mungkin telah menjadi lebih jauh. Di bidang keluarga, semua mata pasti tertuju pada putri-putrinya. Putri Beatrix dan Putri Eugenie. Keduanya telah membangun keluarga dan karier mereka sendiri, berusaha untuk tetap relatif tidak menonjol di tengah badai media yang mengelilingi ayah mereka. Seiring waktu, kebutuhan untuk melindungi proyek dan reputasi mereka sendiri menjadi jelas. Beatrix, yang sudah menikah dan fokus pada kehidupan keluarganya, telah mengurangi penampilan publiknya terkait kontroversi seputar ayahnya. Eugenie, di sisi lain, juga telah menempuh jalannya sendiri, menggabungkan perannya dalam keluarga kerajaan yang lebih luas dengan minat profesional di dunia seni. Kadang-kadang, ada spekulasi tentang jarak fisik dan emosional. Gerakan simbolis seperti menata ulang ruang pribadi di kediaman keluarga telah ditafsirkan oleh beberapa pengamat sebagai tanda tatanan baru. Tanpa konfirmasi resmi tentang perpisahan yang pasti, yang jelas adalah bahwa setiap anggota keluarga harus menyesuaikan kembali sikap publik mereka mengingat krisis tersebut. Di luar keluarga intinya, penipisan jaringan sosialnya juga terlihat. Teman, sekutu, dan kontak yang dulunya berada di sekitar figur institusionalnya telah mengurangi kedekatan mereka. Di lingkungan di mana kekuasaan dan reputasi adalah hal biasa, kemerosotan seseorang dapat menurunkan minat banyak orang. Makan malam, acara pribadi, dan pertemuan yang dulunya merupakan bagian dari rutinitasnya telah berkurang secara signifikan. Di mana dulu ada persahabatan dan percakapan yang terus-menerus, kini keheningan yang lebih kentara mendominasi. Panggilan yang tidak dijawab, undangan yang tidak diinginkan, dan ketidakhadiran yang terlihat membentuk narasi kesepian yang semakin meningkat. Realitas baru ini tidak hanya diukur dari hilangnya kemewahan. Ini bukan hanya tentang seragam atau gelar kehormatan. Ini adalah penyusutan dunia emosional yang selama beberapa dekade ditopang oleh kombinasi hak istimewa dan hubungan antar manusia. Ada dimensi yang kurang terlihat tetapi sama kuatnya dalam kejatuhan seorang tokoh publik, isolasi emosional. Kehidupan nyata mungkin dikelilingi oleh protokol dan kemegahan, tetapi juga bergantung pada ikatan kasih sayang dan pengalaman bersama. Ketika status terkikis, begitu pula ikatan tertentu yang tampaknya tak terpatahkan. Paparan media yang terus-menerus dapat mengubah seseorang menjadi simbol. Tetapi ketika simbol itu retak, orang-orang di sekitarnya harus memutuskan sejauh mana mereka tetap terlibat. Dalam kasus Andrew, transisi dari figur sentral dalam acara-acara resmi menjadi sosok yang hampir tidak terlihat di kalender publik telah menyebabkan penyesuaian yang berat. Perhatian berubah menjadi pengawasan, rasa hormat berubah menjadi pertanyaan, dan secara paralel, lingkaran dalamnya tampaknya telah menyusut. Drama sebenarnya bukanlah yang dipentaskan dalam konferensi pers atau pernyataan yang provokatif. Drama itu terungkap dalam penarikan dukungan secara bertahap, pembatalan penampilan publik, dan hilangnya struktur yang menopang identitas publiknya. Rumah, gelar, dan dekorasi, simbol kehormatan dan rasa memiliki, berhenti menawarkan penghiburan ketika dukungan institusional mulai memudar. Sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran kerajaan menggambarkan isolasi yang bersifat politis dan pribadi. Bahkan anggota lingkaran dalamnya menjauhkan diri selama momen-momen paling kritis. Dalam sistem di mana loyalitas keluarga biasanya diproyeksikan sebagai sesuatu yang tak tergoyahkan, menjauhkan diri ini ditafsirkan sebagai tanda yang jelas. Prioritasnya bukanlah individu, tetapi kelangsungan hidup institusi. Kurangnya dukungan emosional menggarisbawahi biaya kemanusiaan dari kejatuhan tersebut, karena di balik berita utama dan analisis hukum, ada seorang pria yang menghadapi hilangnya relevansi,
tujuan publik, dan koneksi yang selama bertahun-tahun mendefinisikan keberadaannya. Kekuatan monarki Inggris tidak terletak pada pernyataan bombastis atau konfrontasi publik. Kekuatannya diam, strategis, dan sabar. Ia berfungsi seperti gelombang pasang yang lambat namun tak terbendung. Setiap gerak tubuh dan setiap keheningan adalah hasil dari perhitungan cermat yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesinambungan mahkota. Dalam alam semesta ini, tidak ada anggota, bahkan seorang pangeran yang lahir dari garis keturunan langsung penguasa, yang berada di atas institusi tersebut. Monarki telah bertahan dari perang, krisis konstitusional, dan skandal keluarga karena ia tahu bagaimana memprioritaskan stabilitas struktural daripada perlindungan individu. Pengunduran diri Andrew dari kehidupan publik adalah sebuah pelajaran berharga dalam logika internal ini. Satu persatu, pilar-pilar yang menopang posisinya mulai menghilang. Gelar militer kehormatannya dicabut, dukungannya, platform pengaruh dan prestis ditarik. Undangan resmi berhenti datang, penampilan publik yang dulunya rutin menjadi sporadis hingga akhirnya berhenti sama sekali. Istana, yang selama bertahun-tahun berfungsi sebagai perisai terhadap kritik dan kontroversi, memilih untuk mundur. Tidak ada deklarasi pengasingan resmi, tidak ada tindakan penghinaan publik. Waktu dan persepsi publik dibiarkan bekerja dengan sendirinya. Di dunia kontemporer, relevansi adalah kekuatan. Dan hilangnya relevansi bisa lebih menghancurkan daripada berita utama negatif apapun. Keluarga Windsor tidak perlu menghukum secara eksplisit. Cukup dengan menghilangkan simbol-simbol otoritas yang terlihat dan membiarkan sorotan media bergeser. Gelar dapat dicabut, tempat tinggal dapat dialihkan, keamanan dapat dikurangi, dukungan dapat dialihkan, status dapat dibubarkan tanpa skandal lebih lanjut. Beginilah cara sebuah institusi beroperasi yang telah belajar selama berabad-abad bahwa kebijaksanaan strategis lebih efektif daripada konfrontasi terbuka. Kejatuhan pangeran bukanlah hasil dari musuh eksternal yang sangat kuat atau konspirasi istana. Itu adalah hasil dari keputusan institusional yang dingin dan terhitung. Ketika reputasi kolektif terancam, responsnya adalah melindungi keseluruhan. Bahkan jika itu berarti membiarkan salah satu tokohnya yang paling terlihat jatuh. Secara paradoks, kematian Andrew menunjukkan bukan kelemahan dalam monarki, tetapi kekuatan. Institusi yang lemah akan bereaksi secara dramatis, mencoba untuk menahan kerusakan dengan segala cara. Sebaliknya, Wangsa Windsor menunjukkan kesabaran, pengendalian diri, dan jarak yang meskipun menyakitkan bagi individu, terbukti efektif bagi struktur tersebut. Kekuatan sejati tidak terwujud dalam gestur marah atau pidato defensif, tetapi dalam ketidakhadiran, dalam keputusan untuk tidak campur tangan di luar apa yang benar-benar diperlukan, dalam membiarkan konsekuensi persepsi publik dan keputusan pribadi berjalan sesuai dengan alurnya. Monarki tidak tunduk untuk melindungi seorang anggota dengan segala cara. Monarki bertahan dengan membiarkan anggota itu jatuh ketika keadaan menuntutnya. Itulah logika sebuah institusi yang menganggap dirinya permanen, sementara memahami bahwa manusia pada akhirnya bersifat sementara. Saat ini, kemunduran Pangeran Andrew tampaknya telah lengkap. Sosok yang dulunya mendominasi jamuan resmi dan kunjungan diplomatik kini menjadi sosok yang terpinggirkan dalam narasi kerajaan. Namun demikian, institusi tersebut tetap kuat. Episode ini menawarkan pelajaran yang jelas tentang cara kerja internal monarki Inggris. Ia tidak membutuhkan drama untuk menegaskan dirinya. Ia tidak membutuhkan penghinaan publik atau tontonan media. Keefektifannya terletak pada kesabaran, ketahanan, dan kemampuan untuk bertahan dari krisis dengan membiarkan waktu mengikis apapun yang mengancam stabilitasnya. Pada akhirnya, kisah Andrew juga merupakan kisah monarki kontemporer yang menghadapi pengawasan abad ke-21. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah institusi berusia ribuan tahun melindungi keberlanjutannya, bahkan ketika itu berarti mengorbankan ketenaran salah satu anggotanya sendiri. Karena di dunia Wangsa Windsor, pesannya jelas,
Mahkota selalu lebih penting daripada individu. Dan ketika citra kolektif terancam, diam bisa menjadi instrumen yang paling ampuh.